Selamat pagi anak-anak ibu semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kamu dalam keadaan sehat walafiat sehingga kamu dapat mengikuti pembelajaran kita pada hari ini dengan baik. Baik anak-anak ibu, sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi pembelajaran pada hari ini. Baiklah, sebelumnya materi kita pada minggu yang lalu adalah tentang dampak revolusi industri. Dan materi pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang revolusi Amerika. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah memahami dan menjelaskan latar belakang lahirnya atau munculnya perang kemerdekaan di Amerika. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu akan menjelaskan melalui link video. Ibu mohon perhatikan dengan benar, fokus melihat materi pembelajaran yang akan disajikan melalui link video. Revolusi Amerika. Revolusi Amerika atau juga dikenal dengan Perang Revolusi Amerika adalah peristiwa perjuangan rakyat Amerika dalam rangka memperjuangkan hak asasi rakyatnya dari cengkraman penjajah Inggris. Nama Amerika ini berasal dari seorang penemunya, yaitu Amerigo Vespucci, seorang Portugis yang mendarat dalam penjelajahannya atas perintah Raja Portugal. Dan daratan Amerika yang dikuasai Portugis dan Spanyol terbentang dari Meksiko sampai Chili, disebut Amerika Latin. Amerika Utara atau Kanada dan Amerika Serikat menjadi daerah koloni Inggris dan Prancis. Amerika Utara disebut Amerika Anglo-Saxon. Sejak abad ke-17, banyak orang Eropa yang pindah ke Amerika Utara akibat terjadi gejolak politik dan pertentangan agama. Koloni pertama di Amerika Utara adalah Jamestown dan Virginia. Menjelang akhir abad ke-17 di Amerika Utara terdapat beberapa koloni antara lain Virginia, Massachusetts, Connecticut, Maine, Maryland, Carolina, New Jersey, dan Pennsylvania. Pada setiap koloni dibentuk peraturan untuk kepentingan mereka sendiri dan juga memilih pemimpin dan dewan perwakilan yang berasal dari mereka sendiri dan mendirikan sekolah dan perguruan tinggi. Dalam waktu singkat, mereka memperoleh kemajuan dalam bidang ekonomi, politik, dan kebudayaan. Pemerintah kemudian menghendaki agar di antara koloni-koloni itu tidak terputus hubungan, sehingga diangkatlah seorang gubernur dan hakim pada setiap koloni. Sementara itu, untuk kepentingan pemerintah Inggris di Eropa, raja juga membuat peraturan tersendiri yang wajib dilaksanakan oleh setiap gubernur pada setiap koloni. Hal ini menyebabkan peraturan yang telah berlaku di daerah koloni harus diubah untuk kepentingan kerajaan Inggris. Namun, para pemimpin setiap koloni tidak menaati peraturan yang dianggap sangat merugikannya. Akibatnya, hubungan mereka dengan Inggris jadi renggang. Mereka lebih bersifat Amerika daripada Inggris. Akhirnya, timbullah pertikaian antara koloni
koloni dengan Inggris. Maka pada tahun 1754 timbullah bentrokan antara Prancis yang membantu suku Indian melawan milisi Virginia di bawah George Washington. Prancis berhasil menguasai mereka. Prancis berhasil menguasai lembah sungai Mississippi sampai New Orleans sehingga mendesak Inggris di benua Amerika. Bersamaan itu pula, pada tahun 1754, koloni-koloni Inggris mengadakan pertemuan di Albany yang membentuk kesatuan yang dasar-dasarnya disusun oleh Benjamin Franklin. Mereka berhasil menarik milisi suku Indian untuk bergabung. Akhirnya timbullah pertempuran antara Prancis dan Inggris pada tahun 1756 sampai 1763 yang dimenangkan oleh Inggris. Namun koloni-koloni itu kemudian menuntut kebebasan yang lebih besar dari Inggris. Akibatnya timbullah pertentangan antara koloni-koloni melawan Inggris yang menimbulkan perang kemerdekaan Amerika. Jadi, faktor yang menyebabkan terjadinya perang kemerdekaan Amerika adalah: satu, pendiri koloni Amerika adalah pelarian-pelarian agama dari Inggris. Dua, timbulnya paham-paham kebebasan dalam perdagangan. Tiga, Inggris butuh dana besar setelah perang 7 tahun dengan Prancis. 4. Peristiwa The Boston Tea Party Desember tahun 1773. Selanjutnya diadakan kongres di Philadelphia yang dihadiri oleh 13 negara bagian. Mereka sepakat untuk menandatangani sebuah deklarasi yang dikenal dengan Declaration of Independence yang disusun oleh Thomas Jefferson. Tanggal ditandatanganinya deklarasi tersebut adalah tanggal 4 Juli tahun 1776 yang dijadikan sebagai hari kemerdekaan Amerika Serikat. Kemudian selanjutnya, dampak revolusi Amerika. 1. Diproklamasikannya kemerdekaan Amerika Serikat. 2. Dihapuskannya perbudakan. 3. Munculnya pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak bangsa untuk mendirikan negara masing-masing. 4. Dilaksanakannya sistem pemerintahan yang berdasarkan prinsip demokrasi. Sekian dan terima kasih. Baiklah anak-anak ibu, setelah tadi kamu menonton video pembelajaran tentang revolusi Amerika, nah ibu akan mengambil satu kesimpulan dari materi pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan materi pembelajarannya adalah: 1. Revolusi Amerika atau perang revolusi Amerika adalah peristiwa perjuangan rakyat Amerika dalam rangka memperjuangkan hak asasi dari cengkraman penjajah Inggris. Nah, yang kedua adalah sebab khusus meletusnya revolusi Amerika adalah adanya peristiwa yang dikenal dengan nama The Boston Tea Party pada tahun 1773. Yang ketiga, kesimpulannya adalah dampak revolusi Amerika, yaitu 1. Diproklamasikannya kemerdekaan Amerika Serikat.
Kemudian yang kedua adalah dihapuskannya perbudakan. Yang ketiga, munculnya pengakuan terhadap hak asasi manusia dan hak-hak bangsa untuk mendirikan negaranya. Baiklah Anak Ibu, itulah kesimpulan materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk minggu depan materi pembelajaran kita lanjutkan adalah tentang revolusi Prancis. Baik, sebelum Ibu tutup, Ibu tetap berpesan, tetap kamu jaga protokol kesehatan dan tetap semangat. Dan akhirnya Ibu ucapkan selamat pagi.